Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku, persoalan niat memang tidak bisa dilepaskan dari ibadah. Setiap ibadah harus diawali dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap ibadah yang dilakukan seorang harus diawali dengan niat. Apa sih niat itu? Niat itu adalah qasdus syai'i muqtaran bi fi'lihi. Ketika kita mau melakukan sesuatu, maka niat itu dilakukan pada saat kita memulai pekerjaan tersebut. Wudu, maka niatnya ketika kita memulai wudu dengan membasuh muka, lalu kita niat. Sholat, kapan niatnya? Ketika kita takbiratul ihram. Haji, umrah, kapan niatnya? Ketika kita memulai prosesi haji dan umrah dengan ditandai dengan memakai pakaian ihram. Tapi puasa beda. Puasa ini walaupun dimulainya subuh, alhamdulillah. Peluang niatnya sepanjang malam. Dari maghrib sampai menjelang subuh itu peluang niat kita. Nah, ini tentunya kemudian buat kita. Bayangkan kalau niat puasa itu hanya ada di waktu menjelang subuh saja. Tentunya banyak orang yang bablas. Banyak orang yang akan kelupaan niat. Kenapa? Karena mungkin dia makan sahur. Tapi begitu menjelang subuh, dia lupa niat. Menghabiskan makanannya, menghabiskan minum, mungkin ngobrol dan sebagainya. Lupa niat. Masuk waktu subuh. Berarti nggak sah puasanya. Puasanya hari itu karena tidak niat. Tapi alhamdulillah. Syariat agama kita memberikan peluang kepada kita niatnya dari terbenam matahari sampai menjelang subuh. Kapanpun Anda niat, maka sah puasa Anda besoknya. Termasuk dalam sebuah kitab saya baca, ini menarik sekali. Anda ingat niat puasa di dalam sholat. Maka hati Anda ngomong, besok saya niat puasa Ramadan. Itu sah menjadi niat. Nah, jadi bertentangan dengan kekhusyuan sholat. Ya, jelas ini tentunya mengurangi kekhusyuan sholat. Kalau sampai niat puasa di bulan, niat puasa Ramadan ketika dia sholat. Maka niatnya nanti setelah keluar dari sholat dia niatkan dalam hatinya. Nah, niat itu kan memang an-niyat mahallu al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan dengan lisan. Bagaimana dengan pengucapan lisan? Alhamdulillah para ulama kita mengatakan bahwa lisan itu atau an-nutqu bil lisan atau lafzu bil lisan, mengucapkan dengan lisan itu membantu apa yang akan diniatkan di dalam hati. Jadi aman. Silahkan ucapkan dengan lisan kita, tetapi hatinya harus mengatakan, harus mengucapkan, harus membisikkan, aku niat puasa Ramadan besok. Itu minimal tuh, aku niat puasa Ramadan besok. Lillahi ta'ala. Sambungannya boleh dibacakan, bagus, dan tidak apa-apa kalau sampai tidak diucapkan lillahi ta'ala. Karena apa? Karena yang namanya puasa pasti lillahi ta'ala. Bagaimana dengan niat ketika tarawih? Ya, alhamdulillah ya. Biasanya kita tuh di penghujung tarawih atau sebelum kita witir, imam atau Bilal mengajak kita meniatkan diri untuk puasa. Nawaitu saumawan dan seterusnya. Memang dengan lisan, tetapi intinya harus diikuti dalam hati kita. Hati kita juga meniatkan. Jangan cukup hanya dengan lisan saja. Harus dengan hatinya. Nah, itu yang namanya niat puasa. Kemudian ketika kita masuk ke masjid pun kita niatkan diri i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid badumtu bi sunnatil. Aku niat i'tikaf dalam hati ya, dalam hati aku niat beriktikaf di masjid ini selama berada di dalamnya lillahi ta'ala. Nah, apa sih yang kita lakukan di dalam masjid? Ya, perbuatan yang sesuai di masjid itulah yang kita lakukan. Apa? Qiraatul Quran, zikrullah, istighfar, salawat, atau mendengarkan majlis ilmu. Itu namanya iktikaf. Tidak akan mendapatkan pahala dia berada di dalam masjid sementara aktivitasnya bertentangan dengan lingkungan masjid. Contoh umpamanya, zaman ini zaman modern, zaman canggih. Banyak orang yang mungkin menyertai HP-nya ke masjid.
Maka mungkin sambil menunggu saat-saat dikumandangkan adzan atau saat sholat, dia mungkin membuka HP tapi bukan membuka aplikasi Al-Quran. Bukan membuka HP-HP aplikasi ilmiah, tapi dia membuka aplikasi yang bertentangan dengan lingkungan masjid. Yaitu aplikasi yang negatif, pemandangan-pemandangan yang merusak matanya, pemandangan-pemandangan yang menghilangkan pahala ibadahnya. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan namanya etikaf. Etikaf itu dia duduk di masjid, berdiam di masjid, lalu aktivitasnya yang sesuai dengan lingkungan masjid. Apa? Qiraatul Quran, sholat-sholat sunat, kemudian zikir kepada Allah, bersalawat, beristighfar, atau mendengarkan majlis ilmu atau ilmu yang orang akan sampaikan di tempat tersebut. Lalu apalagi ketika kita umpamanya mau keluar dari masjid, bacalah doa keluar dari masjid. Allahumma tahli min abwabi fadlik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku bagian dari keutamaan ataupun karunia. Allah maftah alayya min abwabi fadlika. Ya Allah, bukakanlah kepadaku sebagian dari karunia-karuniamu. Baru kita melangkah keluar dengan kaki kiri kita, keluar dari masjid. Itu namanya memanfaatkan kesempatan berada di dalam masjid dengan iktikaf kepada Allah Subhanahu, dengan iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.